biasanya dia hampir 3 tahun sampai 4 tahun itu masih kuat biasanya, tapi itu tergantung dengan pemeliharaannya. Kalau 4 tahun itu kalau dia per tahun kan dia bisa beranak 3 kali 4 kali ya, paling kalau untuk nyampe 4 kali biasanya kita udah akhir kan. Ya kita paling kita jual untuk masuk ke pedaging. Kalau untuk beli kita ke pasar atau relasi teman lah, sama sesama peternak paling gitu. Sebenarnya yang terjadi di lapangan sih sebenarnya itu emang kita berpengaruh ke pembuangan susu ya, istilahnya petani itu kita nggak bisa jual susu kan gitu, karena harganya dia semakin hari semakin menurun, bukan yang semakin menurun, akhirnya tidak nutup operasional. Nah akibat dari itu menimbulkanlah dampak kita bagaimana untuk bisa diperhatikan sama pemerintah lah, mau nggak mau kita turun ke jalan, salah satunya itu. Untuk kualitas susu sapi lokal sebenarnya kalau dia ini sebenarnya udah bagus mas, untuk masuk pengolahan susu itu sebenarnya untuk lokal sini bagus. Sebenarnya yang terpengaruh untuk itu kembali lagi ke pemeliharaan. Kalau emang peliharaan bagus pasti kualitasnya. Kalau itu saya alhamdulillah izin aja. saya izin walaupun saya ikut di belakang layar, tapi saya izin aja. Dari susu sapi sendiri sebenarnya ada beberapa ya mas, seperti permen susu. Jadi kita pernah coba juga untuk tahu susu, itu pernah juga keju. Sebenarnya berbagai macam dari bahan susu sih banyak, menghasilkan beberapa produk. Kalau untuk memungkinkan, sangat memungkinkan sekali ya. Kalau UMKM sangat memungkinkan, karena ya prosesnya juga nggak begitu susah. Mungkin kita kendalanya di pemasaran apa gimana, mungkin salah satunya di pemasaran. Kalau untuk pengolahan produk sendiri dengan mudah ya. Sebenarnya kita cuma bikin permen ya mas ya, permen yang jelas, permen sama roti susu, bolu susu lah gitu kan, itu aja. Cuman tahu susu kita pernah bikin tahu susu, tapi tahu susu itu kalau di sini itu mesti nungguin sapi yang baru beranak. Kalau baru beranak itu kolostrum yang namanya, itu bukan keluarnya bukan susu tapi kolostrum kan gitu. Itu kan baru kita bikin tahu susu. Kalau saya belum pernah nyoba, yang pernah nyoba cuma kolostrum itu satu hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu pasti kita bikin tahu, karena itu kalau dijual juga laku lebih mahal kan gitu, karena dia protein tinggi, itu pasti mahal. Tapi kita pasti larinya ke kita bikin tahu. Kalau untuk tahu susu sih sebenarnya nggak rumit sih mas. Alat dapur udah ada, tinggal apa lagi, jadi nggak ada alat yang spesialis kan gitu, nggak ada sebenarnya. Kalau mau bikin tahu susu nggak ada ya, biasanya kita mentok di pemasaran. Soalnya kalau contohnya kalau permen susu kan gitu, permen susu itu kalau kita bikin murni dari permen susu itu harganya terlalu tinggi, jadi pemasarannya juga agak susah, kecuali kita di dekat tempat wisata kayak di Selo itu pasti ada kan, itu mungkin harganya bisa dijual kan gitu. Tapi kalau untuk harian itu pasti nggak mencapai pasaran sih. Untuk penjualan susu sapi Hagi sendiri kita melalui Google ya mas ya, banyak kan kita pasarkan lewat Google gitu. Dulu sih pernah ada, dulu pernah ada, tapi semakin kita kesini semakin kita mampu untuk pasarin sendiri, kita pasarin sendiri. Kalau penjualan per hari itu kita bikin rata-rata ya 100 lah mas ya, itu bersihkan sih ya, untuk operasional, untuk lain-lain kita ambil 100 ya, per hari. Itu tergantung mas, tergantung kualitinya, jadi berapa banyak susu yang kita jual kan gitu. Sementara ini sih pemasaran lewat Google aja sih ya mas, jadi semakin hari ya semakin banyak orang mengenal. Oke, untuk kesulitan sih sebenarnya pertama di modal, terlalu besar modalnya ya. Untuk mengatasinya kita mungkin nungguin subsidi pemerintah, katanya infonya, tapi nggak tahu lah kita. Pemodalan yang jelas mas, dengan adanya koperasi kemungkinan sama, tapi kan kita harus jadi anggota koperasi, misalnya kita harus setor ke situ kan gitu, setor ke situ lah baru bisa. Pencapaiannya ya mak barokah sih.
Untuk fisik insya Allah ya belum begitu kelihatan kan gitu, tapi kalau yang jelas untuk biaya untuk anak sekolah dan lain-lain bisa mencukupi. Target saya sebenarnya itu saya pengen mengenalkan ke masyarakat luas tentang susu, kemurnian susu sendiri, jadi masyarakat itu tahu mana yang bisa mencoba susu murni, mana yang enggak, mana campuran yang enggak. Itu target utama saya. Yang kedua yang target saya sih sebenarnya kalau dibilang untuk saya pribadi ya makin berkembang. Baik, untuk pesan-pesan untuk teman-teman kita yang baru mulai merintis, kita tekunin aja, kita tekunin, kita pelihara sebagaimana kita melihara badan kita sendiri. Untuk peternakan kuncinya itu, kuncinya yang pemeliharaan kita seperti kita melihara anak, memelihara kita sendiri, melihara keluarga itu. Sampai kalau kita bikin kayak gitu pemeliharaan, pasti insya Allah ada hasil. Baik, untuk yang minat untuk susu, mencoba susu murni Haki, tolong bisa dihubungin nomor WA kami 0813 9245 8338 atau datang langsung ke kandang kami. Terima kasih.